Halo teman-teman Republik Investor, kali ini saya akan membahas tentang prospek saham farmasi di tengah kedatangan vaksin Sinovac. Bagaimana prospek dari saham-saham farmasi saat ini? Kita saksikan di video berikut ini. Halo teman-teman Republik Investor semua, kali ini kita akan membahas tentang prospek saham-saham farmasi di tengah saat ini di mana vaksin sudah sampai ke Indonesia. Bagaimana prospeknya sekarang untuk saham-saham farmasi? Oke, kita akan bahas di video berikut ini. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa vaksin Sinovac sudah sampai di Indonesia dan masih berada pada tahap pendistribusian di pertengahan di pertengahan bulan Januari ini. Masih tahap pendistribusian. Jadi ini merupakan sebuah katalis positif untuk untuk negara kita, di mana saat ini potensi penambahan kasus baru penularan COVID-19 makin besar setiap harinya, di mana sempat mencapai 10.000 orang yang positif kemarin ya, di level tertingginya di 10.000 orang per hari untuk kasus positif COVID-19. Jadi ini sebenarnya menjadi katalis positif di mana saham-saham farmasi juga bisa bergerak naik dengan adanya vaksin yang sudah tiba di Indonesia ini. Lalu bagaimana prospeknya untuk saham-saham farmasi seperti Indofarma atau Inaf dan Kimia Farma atau KF? Kita akan bahas. Sebelumnya saham Inaf ditutup positif ya di tanggal 8 Januari 2021, di mana Inaf ditutup naik sebesar 9,64% di harga 5.000. Kenaikannya cukup tinggi, di mana sebelumnya limit atau kenaikan tertingginya di hari Jumat itu di tanggal 8 Januari sempat menyentuh level 5.175 yang akhirnya pada closing sesi 2 ditutup di level 5.000. Begitu juga dengan Kimia Farma, bisa dilihat KF juga mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 11,24%, ditutup di level harga 5.375, di mana sebelumnya mencapai kenaikan tertingginya di 5.625. Jadi sudah hampir 15 atau 18% ya kenaikannya, udah lumayan tinggi. Namun pas closing ditutup di level 5.375. Nah, di sini ada kabar yang positif dari masing-masing emiten farmasi seperti Kimia Farma dan Indofarma. Bisa dilihat di sini, kita lihat di newsnya ya. Di sini kita ada beberapa menu, ada daily, ada news. Kita cek di newsnya. Dengan headline Kimia Farma dan Pertamina bersinergi kembangkan bahan baku obat. Di penghujung tahun 2020, KF dan PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI, salah satu anak perusahaan Pertamina, telah menandatangani HOA tentang kerjasama kajian skema kerjasama bisnis berdasarkan hasil joint study untuk serta strategi pengembangan proyek yang bertujuan untuk mendukung kemandirian farmasi di dalam negeri, di mana sekitar 95% kebutuhan baku obat saat ini masih impor. Jadi Kimia Farma dan Pertamina saat ini sedang mengembangkan bahan baku obat supaya tidak tergantung oleh impor lagi. Lalu ada headline selanjutnya, Kimia Farma Apotik jalin kemitraan dengan Digital Media Tama Maxima. Sejauh ini berita yang tersebar di masyarakat itu positif tentang Kimia Farma, ditambah lagi dengan adanya
vaksin yang sudah tiba di Indonesia. Selanjutnya kita cek di Indofarma dengan headline anak usaha Enough beri jasa layanan tes COVID-19 di beberapa bandara AP2. Kita lihat kontennya. PT Famalab Indo Utama ikut ambil bagian dalam menjalankan pelaksanaan tes COVID-19. Jadi dia juga memberikan layanan tes COVID-19 di beberapa bandara, yaitu PT Famalab Indo Utama ya, anak usaha dari Indofarma. Kita lihat lagi berita selanjutnya. Dengan judul Vaksin tiba di Indonesia, Indofarma siapkan infrastruktur distribusi. Emiten farmasi PT Indofarma tengah menyiapkan infrastruktur untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 yang telah tiba di Indonesia pada tanggal ini Minggu malam ya, 6 Desember 2020. Direktur Keuangan Indofarma Henry Triatno mengatakan bahwa perseroan melalui anak usahanya PT Indofarma Global Medica siap mendistribusikan sesuai dengan rencana dan timeline dari holding BUMN Farmasi, yaitu PT Bio Farma. Jadi Indofarma pun mendapatkan sentimen positif dari hadirnya vaksin COVID-19 di Indonesia pada pertengahan Desember lalu ya, 2020. Oke, dari berita bagus, kedua emiten farmasi yaitu Indofarma dan Kimia Farma mendapatkan sentimen positif dari adanya vaksin COVID-19. Lalu sekarang kita lihat pergerakan harga Indofarma dan Kimia Farma berdasarkan chartnya ya. Oke, kita sekarang beralih ke chartnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi TradingView karena ya user interface-nya lumayan bagus ya dan lumayan lengkap untuk tools-nya. Jadi ini bisa dilihat, ini saya menggunakan ini saya hapus dulu. Ini saya sudah memberikan target resisten di 5450 dengan klasik resisten ya. Di sini ada resisten minor, yang mana jika 5450 ini bisa ditembus, resisten berikutnya ini saya menggunakan Fibonacci. Kita cek berapa level resisten yang akan tercipta dari breaknya minor resisten ini. Resisten selanjutnya ada di level rasio Fibonacci 1,272, yaitu di level 5840. Di sini kita tulis resistance 5840. Kalau kita track dari chart-chart sebelumnya, harga sebelumnya, ini belum ada kenaikan lagi ya, atau kita belum bisa menarik klasik resisten dari historical harga sebelumnya. Jadi bisa dibilang harga saat ini sudah lumayan tinggi atau all time high-nya dari Kimia Farma. Nah, menariknya seperti ini. Ini kemarin pada tanggal 7 Januari 2021 saham Kimia Farma itu ditutup doji ya. Ini sebenarnya merupakan salah satu candle kesukaan saya, candle doji ini, karena ini merupakan reversal candle ya, yaitu dari penurunan ini menuju dari bearish minor sini
dari bearish menuju bullish. Dan pada saat itu juga volumenya sangat kecil, bisa dilihat di sini. Volume kecil, berbentuk doji juga. Lalu pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, betul seperti perkiraan bahwa harga dari saham Kimia Farma rally setelah sebelumnya ada candle doji seperti ini. Dan target resisten di 5.840. Setelah resisten ini bisa ditembus 5450, targetnya di sini, dan di sini di level 6350 di rasio Fibonacci 1,618. Jadi hopefully pada minggu depan saham ini masih bisa rally menembus level resisten yang sudah saya buat. Semoga aja. Lalu selanjutnya kita cek saham Enough. Sama dengan saham KF, chartnya pun berbentuk sama, di mana pada perdagangan hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, saham Enough ini membentuk candle doji, yang mana ini merupakan reversal candle. Dan benar saja di hari Jumat pada hari keesokannya saham Enough naik sebesar 9,65%, yang membuat di sini ada resisten minor. Ini saya garis klasik resisten di level 5050. Dan target harga selanjutnya di 5630, di mana ini saya menggunakan rasio Fibonacci untuk mengukur target harga berikutnya. Dengan rasio 1,272. Lalu target resisten kedua untuk saham Enough itu di level 6140 di rasio 1,618. Ini kita buat 140. Oke, jadi ini analisa dari saham farmasi Enough dan KF. Oh ya, sebelum ini kan kita udah bahas tentang resistennya. Kita juga jangan lupa untuk membatasi resiko di level support. Level support ini saya taruh di level 4460. Support 460. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin trading di saham farmasi, ini masih ada peluang yang cukup bagus, tapi harus juga diperhatikan antara level support dan resistennya, karena di level ini upside-nya sudah mulai terbatas. Jadi harus diperhatikan dengan disiplin level support dan resistennya. Oh ya, sebelumnya juga saya sudah merekomendasikan di minggu lalu tentang saham Waskita, yang mana teman-teman juga bisa lihat video saya yang bahas tentang saham Waskita, di mana saham ini saat ini sudah rally dan berhasil menembus level resisten yang saya buat di level 1675. Saat itu
di video sebelumnya saya merekomendasikan saham waskita pada level waktu itu saya membuat video di hari Minggu tanggal 3 Januari 3 Januari berarti hari Seninnya tanggal 4 ya. Oke, jadi saya merekomendasikan saham waskita di level ini nih. Ini yang ada candle merah. Ini saya rekomendasikan di level ini. Saat itu di harga 1440 dan akhirnya saham waskita mencapai target resisten yang saya buat di level 1675. Jadi ada upside potensial di sini sebesar 15%. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti rekomendasi saya untuk masuk saham waskita pada hari Minggu lalu ya, itu paling tidak mendapatkan upside potensial atau keuntungan sebesar 15% dengan target di level 1675. Oke, sekian video saya tentang prospek saham farmasi di tengah adanya kabar baik dari kedatangan vaksin. Semoga teman-teman berhasil mendapatkan cuan di saham-saham tersebut dan sampai jumpa di video berikutnya.